Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rumani SPD MPD selaku dosen pengampu pendidikan IPA kelas rendah 2B. Perkenalkan, nama saya Indah Nika Natalia, dan di sini langsung saja saya buka presentasi saya tentang sistem otot pada manusia. Sistem otot pada manusia adalah sistem organ yang kemungkinan makhluk hidup bergerak pada manusia. Sistem otot bekerja sama dengan sistem saraf. Beberapa otot bergerak secara sadar, lainnya secara otomatis. Dan di sini juga terdapat fungsi sistem otot, yaitu salah satunya ada pergerakan tubuh. Nah, pergerakan tubuh ini terdapat otot bertanggung jawab untuk menghasilkan gaya yang kemungkinan tulang dan sendi kita ini bergerak secara pelan, dan kemungkinan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, terus mengangkat beban, dan aktivitas lainnya. Dan juga terdapat juga aliran darah pada sistem otot manusia. Aliran darah ini merupakan proses yang sangat penting untuk mendukung fungsi otot yang tadi. Nah, khususnya otot rangka. Nah, otot rangka ini pencernaan dan fungsi organ dalam tubuh otot polos di lambung, usus, dan saluran pencernaan lainnya membantu mendorong makanan dan membantu untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi di tubuh kita. Jadi, sistem otot berperan penting dalam menjaga postur dan stabilitas sendi. Otot juga membantu menjaga keseimbangan tubuh kita, terus menstabilkan sendi dan mengatur postur tubuh kita melalui konstruksi, dan juga bisa menghasilkan panas tubuh. Nah, panas tubuh itu ketika otot berkontraksi, mereka menghasilkan panas sebagai produk sampingan dari aktivitas metabolik, terutamanya melalui pemecahan ATP. Nah, terus juga gak cuman itu, kita juga mempunyai manusia juga memiliki 600 otot. Sistem otot ini terdiri dari lebih dari 600 otot. Nah, di dalam tubuh kita. Jadi otot ini kemudian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, juga ada otot lurik, otot rangka, dan otot jantung. Nah, salah satunya itu otot polos adalah jenis jaringan otot bekerja secara otomatis dan tidak disadari bertanggung jawab untuk berbagai fungsi penting di dalam tubuh kita ini, seperti pergerakan makanan, saluran di dalam tubuh, seperti pergerakan makanan di pencernaan, regulasinya, terus ada juga tekanan darah, kontrol pupil mata. Ciri-ciri otot polos itu memiliki bekerja secara otomatis. Otot polos juga tidak dikontrol oleh kesadaran kita, melainkan oleh sistem saraf otonom, hormon, dan rangsangan lokal. Punya gerakan lambat dan tidak beraturan. Otot polos berkontraksi secara lambat dan tidak teratur, berbeda dengan otot rangka yang berkontraksi dengan cepat dan kuat, tidak mudah lelah. Salah satu ciri-ciri dari otot polos ini tidak mudah lelah. Terus otot polos juga dapat bekerja secara terus-menerus tanpa cepat lelah, karena energi yang dibutuhkan untuk berkontraksinya tidak besar.
bentuk seperti gelendong, sel otot polos hanya memiliki satu inti sel yang terletak di tengah-tengah otot lurik. Nah, otot polos tidak memiliki garis-garis melintang seperti otot lurik. Nah, fungsi otot polos adalah saluran pencernaan. Otot polos di dinding saluran pencernaan, lambung, usus kita. Nah, terus membantu mendorong makanan dan zat makanan melalui saluran pencernaan. Nah, di sini juga terdapat juga otot jantung. Otot jantung itu juga kita kenal sebagai miokardium, adalah jaringan otot yang unik yang hanya ditemukan di jantung kita ya. Terus fungsi otot utama adalah jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh dengan kontraksi. Nah, fungsinya itu adalah otot jantung berkontraksi secara teratur untuk memompa darah, memastikan sirkulasi darah yang baik. Kontraksi ini menghasilkan fungsi jantung. Nah, otot rangka adalah jaringan otot sukarela yang melekat pada tulang, bertanggung jawab untuk pergerakan tubuh kita, menjaga postur, dan melindungi organ dalam. Otot rangka terdiri dari saraf otot yang teratur, dikendalikan oleh sistem parasympatik. Nah, jadi dalam bekerja dengan cara yang melibatkan kontraksi dan relaksi, fungsi otot rangka itu adalah otot rangka bertanggung jawab untuk menggerakkan tubuh kita, baik gerakan sadar, misalnya berjalan, mengangkat, maupun gerakan tak sadar, misalnya napas, menjaga postur tubuh kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak hanya itu guys, jadi ada juga gerakan oleh sistem otot. Nah, gerakannya itu adalah otot berkontraksi, menarik tendon dan menggerakkan tulang. Contohnya itu adalah gerakan berjalan, menulis, dan berlari. Nah, 3 itu ada hampir semua gerakan tubuh adalah hasil kontraksi tubuh kecuali gerakan sperma, sel darah putih, atau sisa di saluran napas. Nah, peran lain dari sistem otot ini adalah salah satunya menjaga postur tubuh, yaitu dengan kayak contohnya itu tegak, duduk, berdiri. Nah, nomor 2 itu menstabilkan sendi. Nomor 3 itu menghasilkan panas saat berkontraksi, misalnya saat menggigil. Nah, terus dan di sini juga terdapat kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu sistem otot sangat penting untuk kehidupan kita